Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyatakan PSN PIK 2 itu adalah praktek oligarki yang sangat nyata dan berlangsung sempurna apabila kita tidak ada yang turun. Saya turun ke bawah itu betul-betul hambatannya tidak ketulungan. Setiap orang yang saya foto dengan saya itu pasti besoknya akan dipanggil oleh aparat. Ya. Jadi saya turun, karena kemarin saya turun lagi dari motor, saya ditelepon orang, Pak, saya minta Bapak jangan turun, Bapak lagi diincar. Udah kayak begitu sekarang. Jadi itu wilayah preman di 9 kecamatan. Itu sudah nggak ada pemerintah. Jadi maksud saya, ada wilayah yang pemerintah sudah nggak ada. Itu adalah wilayah PSN PIK 2. Wilayah PSN PIK 2 itu kan ditulis hanya 1.700 hektar dari 2.800. Tapi faktanya semua wilayah di 9 kecamatan itu terpampang semua PIK 2. Bukan wilayah yang disebutkan. Nah, 9 kecamatan tuh mulai dari Kosambi, Teluk Naga, Paku Haji, Mauk, Sukajadi, Kemiri, Kronjo, Mekar Baru, itu 8 kecamatan adalah Kabupaten Tangerang. Tambah kampungnya Ma'ruf Amin itu Tanara, itu masuk, tapi Ma'ruf Amin pun diam. Coba bayangkan seorang wakil presiden kampungnya mau digusur, rakyatnya dia diam. Seperti siapa yang di atasnya? Clear sekali. Kampungnya Ma'ruf Amin, Tanara itu, saya kemarin ke sana, itu ditawar hanya Rp30.000 per meter. Sawah tambak, itu kampungnya Ma'ruf Amin. Bapak dan Ibu bisa bayangkan sebangsa dan setanah air, kampung wakil presiden tidak bisa berteriak melawan oligarki, itu praktik. Jadi, nah, orang boleh menyatakan ada pengacara besar, misalkan saya diduga bohong, saya punya rekamannya semua. Jadi jangan menganggap saya bohong. Ada menyatakan bahwa itu transaksi. Saya punya rekamannya, orang ini transaksi di kantor pengembang, bukan di lapangan. Notaris mereka sekarang ada di kampung-kampung mutar-mutar. Ya, notaris diturunkan ke kampung-kampung dengan menawar tanah. Tanah sekarang di Kronjo itu Rp52.000, Rp2.000 untuk desa, Rp10.000 untuk maklar. 40. Bapak makan es krim di PIK 2 100.000 rupiah. Sekali makan es krim 2 meter tanah. Kurang zalim apa kita? Menangis saya. Itu fak. Nah, inilah praktek oligarki yang paling sempurna dan tertutup. Tertutup yang menariknya. Karena saya membela rakyatnya, Ketua Abdesi melaporkan saya. Melaporkan saya ke polisi. Ini negara apa? Aparat melaporkan rakyat yang membela rakyatnya. Ini negaraku. Bapak saya perintis kemerdekaan, mendidik saya melihat perjuangan dia, negaraku. Nah, aturan apa sih yang menyebabkan Pak Ansari kemerdekaan? Bapak ahli teori saya nanti kita kaji. Satu yang dilakukan itu adalah dia menetapkan wilayah itu sebagai lokasi yang seakan-akan hanya pengembang PIK 2 yang boleh beli. Itu oleh Pemda. Oke, akhirnya tidak boleh ada transaksi apapun kecuali dengan mereka. Yang kedua dilakukan adalah izin jual beli. Tidak boleh ada jual beli di lokasi 9 kecamatan itu kecuali kepada pengembang. Lurah, desa, camat, tidak boleh ada transaksi. BPN tidak boleh ada transaksi. Mekanisme pembebasannya aneh. Ini masuk PSN. Biasanya kalau pembebasan pemerintah kan ada mana panitia penetapan harga, panitia 849 namanya. Ini tidak ada. Yang menentukan adalah aparat desa yang mendatangi dan bersama preman mendatangi rakyat. Nah, yang menariknya adalah, mohon maaf aja, ini semua di bawah, tidak ada yang berani apapun. Nah, ini ada dua, ada tadi saya dapat berita kepala desa sudah ditangkap karena jual tanah. Ada lagi dari Kohot sekarang sudah mau ditangkap. Ini memang pelakunya adalah Abdesi, kemungkinan marah. Kan begini, saya datang ke lokasi, tahu ada kantor pembebasan lahan PT Kuku Mandiri didukung oleh Abdesi Kabupaten Tangerang. Loh, kok ada begini? Gitu kan? Terus saya ke lokasi PIK 2 PT Kuku Mandiri. Oh, berarti Kuku Mandiri ada PIK 2. Ya kan? Nah, sangat aneh. Nah, puncaknya adalah PSN. Puncak aturan yang dibikin. Ingat, PSN diumumkan 2 hari setelah pengumuman MK tentang kemenangan
Presiden Prabowo. 2 hal. Dan kita sangat bisa menduga bahwa pelaku daripada ini adalah yang reklamasi gagal, yang ibu kota negara pelakunya juga sama, ini juga sama. Artinya kelihatannya setelah gagal di reklamasi Pantai Utara, dia pindah ke IKN Zone juga, maka dibayarlah dengan PSN. Nah, kenapa sih mereka menunggu PSN? Coba kalau PSN itu kan ada 6 fasilitas yang akan diberikan. Satu adalah kemudahan perizinan, itu faktanya terjadi. Yang kedua kemudahan pembiayaan, artinya bisa minjem Tuhan. Yang ketiga ada jaminan resiko, termasuk resiko politik. Kan gila. Jadi kalau ada nanti masuk resiko politik, maka negara yang tanggung. Yang ketiga pembebasan anggaran gejolak sosial. Jadi kalau ada gejolak sosial, maka negara harus menyiapkan anggaran untuk, mungkin juga anggaran untuk melapor-laporkan saya itu juga dibiayai negara kan. Kita nggak tahu. Nah, yang kelima adalah kemudahan penyelesaian masalah hukum di kemudian hari. Yang ketujuh tax holiday dan bebasan pajak. Itu yang terjadi. Nah, diseberangkan ke swasta. Sekarang saya masuk ke fakta lapangan. Yang terjadi pemaksaan penjualan. Pemaksaan penjualan bagaimana caranya? Fakta teman-teman, Pak Samsir, ini saya berharap bapak-bapak punya waktu nanti kita ke sana hanya 2 jam dari sini untuk melihat faktanya. Gimana orang tidak menjual? Kan begini, di sana tuh kalau Anda akan menjual, dia selalu menyatakan kami tidak mau membeli kalau bapak nggak mau. Iya, tapi kamu dikepung. Saya punya tanah di sana yang sering pakai. Saya tapi 30 tahun lalu udah punya. Sawah saya itu nggak bisa lagi segarap karena irigasinya sudah ditutup oleh mereka. Itu tanah saya. Orang-orang lain semua menghadapi hal seperti itu. Pemaksaan penjualan. Terus mau dijual kemana? Saya kan tidak boleh ada jual beli kecuali kepada pengembang. Nah akhirnya berapapun, luas berapapun, maka harus dijual ke mereka. Nah faktanya juga yang bertahan dulu ada di wilayah mana laporannya harganya masih tinggi, tahu-tahu sudah dikepung dipaksa menjual dengan murah karena nggak ada jalan lagi, banyak banjir dan lain-lain. Nah itu yang pertama. Yang kedua pemaksaan harga. Tidak ada namanya tuh harga berapa, maunya 50.000. Kalau nggak mau ya nggak, nanti ditimbun aja. Nah sekarang sudah mulai terjadi penimbunan tanpa. Saya kemarin baru turun setahun lalu sudah dikasih uang muka karena terpaksa, sudah lebih setahun sudah ditimbun tapi belum dibayar-bayar. Banyak yang terjadi dengan harga 50.000 loh Pak, bukan harga. Coba bayangkan Pak, masa tanah pinggir jalan loh Pak, pinggir jalan raya tuh 50.000. Nah, karena sama semua. Pemaksaan harga. Yang ketiga itu pemecah belah keluarga. Ada beberapa keluarga, apalagi yang punya keluarga ASN, maka pasti ditekan ASN-nya supaya mempengaruhi keluarganya untuk menjual. Ada saya tahu kepala dinas di Tangerang, Kabupaten Kerang, itu dikasih pilihan. Betapa pemaksaan seperti itu. Ada kemarin itu masuk disuruh saling melapor keluarganya. Habis itu masuk penjara, terpaksa dia jual tanahnya. Ini pecah belah antar keluarga di bawah. Nah, itu terjadi. Kemudian kalau keterlibatan aparat itu sangat nyata. Nggak ada tempat sama sekali untuk mengadu. Kalau saya ke lokasi, tahu ada motor ngiung-ngiung nggak jelas. Itu benar-benar wilayah yang sudah tidak ada pemerintah. Saya pikir Bapak-bapak dan Ibu menyaksikan bagaimana laut dipagar. Adakah angkatan laut teriak? Adakah kepala desa teriak? Adakah camat teriak? Adakah tentara teriak bahwa laut tidak boleh dipagar? Nggak ada. Ini fakta bahwa wilayah ini sudah tidak ada negara. Itu fakta. Kan udah viral di mana-mana tuh. Laut dipagar sekian kilometer, nggak ada yang teriak. Nah, ini kalau ini terjadi, saya katakan tadi, wilayah ini terbentang di 9 kecamatan dan saya perkirakan luasnya sampai 100.000 hektar. Perkiraan saya. Luas Singapura 73.000 hektar loh. DKI Jakarta 63.000 hektar. Ibu kota negara 53.000 hektar. Ini 100.000 hektar. Kalau sampai ke Merak, karena saya ini kemungkinan sampai Merak itu bisa sampai 150.000 hektar. Nah, orang menyatakan hanya 100 sebentar. Bapak kalau nanti punya waktu masuk ke batas PIK 2 sampai sekarang jalannya tuh dibangun sampai batas Sungai Cisadane, Sungai Kohot itu 35 km Pak, baru 2 kecamatan. Panjang jalannya
jalannya sudah 35 kilometer. Nah, kalau sampai ke sana itu saya yakin 100 kilometer kali 10 kilometer lebarnya saja sudah 100.000 hektar. Nah, terus kalau dia membantah selalu menyatakan kami hanya PSN di di 2.800 hektar. Sebentar, Anda pasang papan nama PIK 2 semua di seluruh kecamatan tersebut. Itu papan namanya, fotonya ada di saya semua. Jadi jangan lagi ada membohongi rakyat. Nah, yang ketiga tadi, keterlibatan aparat sangat susah. Karena yang melakukan transaksi di bawah itu pasti lewat aparat desa. Aparat desa lah yang turun ke bawah. Nah, ketakutan rakyat sudah terlalu. Ketakutan. Kemarin saya dengan Pak Jaki turun itu, Pak jangan difoto, udah kayak begitu Pak. Saking ketakutannya. Karena sekali foto dengan Said Didu resikonya sangat besar. Dan udah dikenal. Nah sekarang permainan hukum kepemilikan ini sangat parah. Sangat parah. Saya kasih contoh begini. Kalau Anda nggak menjual, pasti mungkin 1 hari, 2 hari, 3 minggu lagi bahkan akan dipanggil aparat dan bekerja sama BPN. Kan yang punya data sejarah tanah BPN. Ya kan? Kita kan nggak tahu sejarah tanahnya. Nah, kalau udah kayak begitu, 2 kemungkinan, Bapak kehilangan atau mau negosiasi. Oke? Dan tidak sedikit warga ada keluar di media itu menyatakan tanahnya umpamanya 30 hektar, atau hanya menjual 10 hektar. Maka 20 hektar dipersoalkan untuk dipaksa dijual juga dengan harga yang lebih rendah. Itu terjadi. Tapi di sana banyak toko besar yang punya tanah luas tapi tidak pernah ribut. Kemungkinan lewat negosiasi khusus. Oke. Nah sekarang saya ingin mengatakan bahwa itulah yang terjadi di sana. Jadi saya ingin menyatakan Pak Amsari, perjuangan PSN PIK 2 ini adalah perjuangan untuk menghentikan hegemoni penguasaan negara oleh kelompok tertentu. Bukan sekedar bukan sekedar bahwa memang kita harus membela rakyat. Yang kedua adalah kita menghentikan agar tidak terjadi negara dalam negara. Yang ketiga, kita tidak mau ada enklave yang dikuasai oleh, mohon maaf, siapa tahu Sarah, etnis tertentu yang sangat eksklusif. Itu kita nggak mau. Negara ini bukan negara seperti itu. Jadi pada kesempatan ini saya hanya menghimbau kepada Presiden terpilih, gunakanlah patriotismemu, gunakanlah nasionalismemu, gunakanlah jiwa kerakyatanmu, jiwa keadilanmu untuk satu, menghentikan semua PSN yang ditujukan untuk swasta. Itu dimanapun. Yang kedua, hentikan bahwa ada wilayah eksklusif di negeri ini. Itu tidak boleh ada wilayah eksklusif. Kenapa? Eksklusif di negeri ini bahaya sekali. Negara ini sangat bahaya. Nah, kita tahu tetangganya PIK 1, PIK 2 itu sangat eksklusif. Nanti kalau ini 100.000 eksklusif, maka mungkin akan dibentuk pemerintahan istimewa. Kita nggak tahu. Politik bisa dibayar. Nah, ya udah wilayah semua begitu. Nah, terakhir saya ingin menggugah kepada pengembang, berhentilah zolim. Saya punya hitungan gini, Pak. Mereka menjual tanah yang dekat laut itu 36 juta per meter. Yang dekat laut, dekat sungai. Yang di tengah-tengah 21 juta per meter. Kalau saya rata-rata berarti harga jual 25 juta per meter. Saya bilang begini, belilah tanah rakyat 1 juta. Oke. Sogoklah pemerintah, politisi, aparat 1,5 juta per meter. Berarti 15 miliar per hektar. Saya isikan nyogok. Berarti lebih tinggi sogoknya dari harga tanah kan. 2,5 juta per meter ongkosnya. Biaya pematangan lahan 2,5 juta juga deh, 5 juta. Oke, 5 juta kali 1,4 karena ada fasilitas sosial 40%. Maka saya perkirakan berarti 6,5 juta rupiah biaya tanah. Saya masukkan bunga bank 50%, maka kosnya kira-kira 1 meter itu, karena itu 9 juta rupiah. 9 juta rupiah. Anda jual 25 juta rupiah, berarti Anda masih untung 16 juta. Kurang biadab apa kalian mau membeli tanah rakyat 50 ribu? Anda masih bisa untung. Saya izinkan lo nyogok, Pak. Bayangkan, Muhammad Said Didu mengizinkan menyogok. Nah, tapi di mana? Itu kan hitungannya sederhana. Karena saya tahu harga tanah. Saya katakan ke mereka, kalau Anda sudah beli tanah rakyat 1 juta rupiah per meter, maka Said Didu berdiri di depan membela Anda. Tapi kalau Anda zolim membeli tanah rakyat dengan 50 ribu rupiah, maka kita, bukan
bukan saya hidup berhadapan. Seluruh rakyat Indonesia akan berhadapan dengan Anda terhadap kezaliman Anda yang didukung oleh pemerintah lewat PSN. Itu saya pikir ulasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.